Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tindisman dari Prodi Administrasi Negara semester 1. Di sini saya akan menyampaikan tugas Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Tia Irawan Direja. Dari 12 pertanyaan yang disediakan, di sini saya mengambil 2 poin, yaitu yang pertama, apa dasar penyebutan berakhirnya bahasa Melayu kuno dan kapankah era berakhirnya bahasa tersebut. Bahasa Melayu kuno adalah bahasa yang diyakini telah ada pada zaman prasejarah. Dituturkan oleh pemukim Austronesia awal di wilayah tersebut. Bahasa Proto-Melayu Polinesia yang berasal dari Proto-Austronesia mulai terpecah, setidaknya pada tahun 2000 sebelum Masehi, sebagai akibat dari ekspansi masyarakat Austronesia ke selatan ke Filipina, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi dari Pulau Taiwan. Spesimen tertua yang tidak kontroversial dari Melayu kuno adalah Prasasti Soejomerto, abad ke-7 dari Jawa Tengah, prasasti kedudukan Bukit dan Sumatera Selatan, dan beberapa prasasti lain di Sunda. Bahasa Melayu kuno sangat dipengaruhi oleh kitab suci Sanskerta, baik dari segi fonem, morfem, kosakata, dan ciri ilat. Secara populer diklaim bahwa Melayu kuno dari prasasti Sriwijaya dari Sumatera Selatan adalah nenek moyang dari Melayu klasik. Namun, sebagaimana dicatat oleh beberapa ahli bahasa, hubungan yang tepat antara keduanya, apakah leluhur atau bukan, bermasalah dan tetap tidak pasti. Bisa jadi bahasa prasasti Sriwijaya adalah sepupu dekat daripada nenek moyang Melayu, dan pada akhirnya bahasa Melayu kuno tetap digunakan sebagai bahasa tertulis di Sumatera hingga akhir abad ke-14. Dibuktikan dari prasasti Bukit Gombak tertanggal 1357 dan manuskrip Tanjung Tanah Era Aditya Varma pada tahun 1347 sampai 1375. Dan adapun poin yang kedua ialah jelaskan peranan dua tokoh bahasa penting dari abad ke-19 dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Pada abad 12 sampai 19 Masehi, kerajaan-kerajaan Melayu bermunculan, sehingga bahasa yang dipakai tidak lagi dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Pada era kerajaan Melayu ini, penyebaran bahasa Melayu mengalami pengembangan yang pesat. Kedatangan orang-orang Eropa yang ikut mempergunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca tidak hanya membantu penyebaran bahasa itu secara ekstensif, melainkan juga menaikkan statusnya sebagai bahasa yang memiliki hormat supraiat. Pada tahun 1581, Jan Huygens van Lincolnstein, seorang Paus Belanda yang berlayar ke Indonesia, menulis di dalam bukunya yang berisi bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang dipergunakan oleh banyak orang Timur. Dan pada akhir abad ke-17, sewaktu Francois Valencian di Malaka, ia juga menulis buku tentang bahasa Melayu. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa bahasa Melayu telah terbukti menjalankan fungsinya sebagai alat komunikasi dan lingua franca yang penting di Malaka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.